Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Wulan, Dendam Kesumat dari Masa Silam. Cerita ini ditulis oleh Indra Gunawan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dendam Kesumat dari Masa Silam. Si pengurang Apa yang dilakukannya? Sepertinya kakek tua itu sadar bahwa ia tidak mampu menyerap energi yang ada di tubuh Wulan. Dan hari sudah hampir tengah malam, waktunya hampir habis. Karena itu, semua mata kini mengarah ke arah Burate. Karena alih-alih meneruskan ucapannya, guru muda itu justru bangkit berdiri dengan wajah tegang penuh kecemasan. Ini tidak bisa dibiarkan. Burate kini bergerak bersamaan dengan Ki Surya yang kini telah mengangkat kerisnya tinggi-tinggi, lalu dengan sekuat tenaga menghujamkannya ke tubuh Wulan. Wulan! Diiringi dengan teriakan keras, Ki Surya mengangkat kerisnya tinggi-tinggi, lalu dengan sekuat tenaga menghujamkannya ke tubuh Wulan. Wulan! Manusia biadab! Beraninya kau menyakiti anakku! Hampir serempak, Mas Joko dan Mbak Romla berteriak sambil melompat keluar dari tempat persembunyiannya. Tunggu, jangan! Pembunuh! Belum sempat Burati menyelesaikan ucapannya, Lintang juga ikut berseru dan berlari menyusul Mas Joko dan Mbak Romla. Lintang, dasar bocah gemblong! Mbak Fatmi menyincingkan rok panjangnya lalu ikut berlari mengejar sang anak. Tunggu, jangan gegabah! Teriakan Burati sepertinya sudah tidak dapat dihiraukan lagi oleh keempat orang itu. Sementara Pak Selamat yang melihat semua kejadian itu hanya bisa terbengong tanpa tahu apa yang harus ia perbuat. Ki Surya nampak terkejut dengan kemunculan empat orang yang tiba-tiba itu tidak bisa berbuat banyak karena tubuh Wulan yang terbaring di hadapannya mulai bergerak. Beruntung masih ada Kang Marto dan keponakannya yang sigap bergerak menghadang Mas Joko CS. Perkelahian sengit pun tidak dapat dihindari. Gawat jika dibiarkan mereka semua akan celaka. Burati mendesis tajam saat ekor matanya menangkap pergerakan dari tubuh Wulan yang masih terbaring di atas batu besar. Tubuh anak itu mulai menggeliat. Keris yang tadi dihujamkan ke tubuh itu oleh Ki Surya kini hanya nampak gagangnya saja. Bilahnya telah tertanam dalam di perut Wulan. Anehnya tidak ada luka atau percikan darah sedikit pun di tubuh gadis kecil itu. Yang terjadi justru gagang keris itu perlahan namun pasti mulai menusuk ke dalam tubuh Wulan, seolah tersedot masuk ke perut gadis itu hingga akhirnya lenyap tanpa meninggalkan sisa sama sekali. Lepaskan! Wulan mengeram keras seiring dengan tubuhnya yang mengejang hebat. Ki Surya yang duduk bersila di sebelahnya nampak sangat terkejut dengan sigap laki-laki tua itu, lalu melompat turun dan menjauh dari batu itu. Aku bilang lepaskan! Kembali Wulan mengeram keras. Tubuh kecilnya perlahan melayang terangkat dari permukaan batu. Lalu tiba-tiba melesat ke atas, terbang ke udara dengan membawa serta keempat sosok setan gondrong yang masih memegangi pergelangan kaki dan tangannya. Tubuh kecil yang melayang di udara itu lalu berputar cepat laksana baling-baling, melemparkan keempat sosok gosong yang memeganginya di segala arah. Dan belum sampai keempat sosok gosong itu sampai ke tanah, selarik sinar putih menyilaukan melesat dari tubuh Wulan yang masih terus berputar di udara, lalu menyambar keempat sosok gosong itu. Api seketika berkobar membakar keempat sosok gosong itu hingga hancur menjadi debu. Kurang ajar! Ki Surya mengeram marah melihat keempat makhluk ciptaannya itu hancur tak tersisa. Laki-laki tua itu lalu segera menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada sambil mulutnya berkomat kamit membaca mantra.
Lalu dengan tiba-tiba menyentakkan sebelah tangannya ke arah Wulan yang masih melayang berputar di udara. Sebuah bola cahaya berwarna kemerahan meluncur cepat dari tangan kurus keriput itu, melesat dan menghantam tepat ke tubuh Wulan. Ledakan keras terdengar, bola cahaya milik Suryo meledak dan hancur menjadi serpihan-serpihan cahaya kecil kemerahannya berguguran ke tanah. Sementara Wulan, tubuh bocah itu terdorong mundur beberapa depa, lalu berdiri tegak mengambang di udara. Kedua matanya yang masih menyala berkilauan menatap tajam ke arah Ki Suryo. Kalian, berani kalian mengusikku, akan kubunuh kalian semua. Wulan kembali mengeram keras hingga menggema ke seluruh penjuru hutan. Suasana hutan yang semula sepi pun berubah menjadi gemuruh. Angin tiba-tiba bertiup kencang, udara malam yang semula dingin pun berubah menjadi panas membara. Wulan tertawa melengking sambil merentangkan kedua tangannya ke samping. Kedua matanya menyala semakin terang, memancarkan sinar putih berpendar menyilaukan. Rambutnya yang panjang terurai berkibar-kibar dipermainkan angin. Wajahnya terlihat begitu bengis, memancarkan aura kemarahan yang begitu besar. Masih dengan tangan terentang dan posisi berdiri tegak di udara, tubuh anak itu kembali berputar. Awalnya pelan, lalu semakin lama semakin cepat. Cepat dan cepat, hingga tubuhnya sulit untuk dilihat dengan mata telanjang. Yang nampak kini hanyalah pusara cahaya putih menyilaukan, yang berpendar dan berputar semakin cepat dan cepat. Dan seiring dengan gerakan berputar itu, angin juga bertiup semakin kencang, menimbulkan suara berdesing seperti suara ribuan pedang tajam yang berterbangan di udara dan membabat habis apapun yang diterpanya. Ranting-ranting dan dedaunan berguguran bagi ditebas oleh ribuan pedang yang tak terlihat. Kulit batang pohon tersayat-sayat, sementara bebatuan karang yang terkenal keras dan tajam itu tergores dengan bekas goresannya cukup dalam. Suara jerit kesakitan terdengar dari mereka yang masih sibuk berkelahi. Mas Joko, Mbak Romlah, Lintang, Mbak Patmi, Kang Marto serta sang keponakan. Pakaiannya mereka kenakan semua terkoyak-koyak, kulit mereka tersayat-sayat, menimbulkan luka menganga dengan darah yang mengalir dan berceceran. Cepat berlindung kemari. Bu Rati berteriak sambil menarik tangan Pak Selamat yang menuju ke balik sebuah batu besar. Cari tempat yang terlindung dari angin. Mas Joko melangkah terseok-seok menghampiri Bu Rati sambil memapa Mbak Romlah. Tubuh mereka sudah penuh dengan luka, demikian juga dengan Lintang dan Mbak Patmi. Sementara Pak Marto dan sang keponakan merasa tidak punya pilihan, keduanya mengikuti langkah Mas Joko CS. Namun sayang, mereka terlambat. Deru angin yang semakin kencang menahan langkah mereka. Tanpa ampun, angin yang bertiup begitu kencang dengan disertai oleh hawa panas yang teramat sangat itu pun mencabik-cabik tubuh mereka. Jeritan kematian terdengar melengking setinggi langit saat tubuh paman dan keponakan itu hancur lumat tercabik-cabik menjadi serpihan-serpihan daging yang menghitam gosong. Mereka tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Apa yang terjadi sebenarnya? Mas Joko bertanya dengan suara tersengal, menahan rasa sakit juga rasa ngeri melihat kejadian yang baru saja terpampang di depan matanya. Ini sudah di luar kendali, Mas. Bu Rati menjawab dengan setengah berteriak untuk mengimbangi suara angin yang menderu. Maksudnya, Bu? Wulan sudah di luar kendali, kekuatannya keluar dari alam bawah sadarnya sudah di luar batas, hingga ia sudah tidak sanggup untuk mengontrolnya lagi. Bukan Wulan yang sekarang mengendalikan kekuatan itu, tapi sebaliknya. Anak itu bahkan ia sudah tidak bisa membedakan lagi yang mana kawan dan yang mana lawan. Jika dibiarkan kenapa, Bu? Kita semua akan mati di sini dan mungkin Wulan juga tidak akan selamat. Ya Allah, Wulan! Tangis Mbak Romlah pecah seketika mendengar penjelasan dari Bu Rati barusan. Bu, tolong lakukan sesuatu, tolong anak saya, Bu. Ya, saya akan coba semampu saya, Mas. Tapi saya butuh bantuan Lintang dan Pak Selamat. Tolong bawa Mas Joko, Mbak Romlah serta Mbak Patmi pergi sejauh mungkin dari tempat ini. Syukur-syukur sampan bisa membawanya kembali ke desa.
Tapi Bu, tolong jangan membantah Pak, waktu kita tidak banyak. tapi Cepat. iya. Pak Slamet segera mengajak Mas Joko, Mbak Romlah, serta Mbak Patmi untuk segera menjauh dari tempat itu. Mereka berjalan setengah merayap, berlindung dari satu batang pohon ke batang pohon yang lain untuk menghindari tiupan angin dahsyat serta hawa panas yang bisa saja melukai mereka. Lintang, kamu bantuin ibu ya. Bisik Bu Rati pada Lintang begitu rombongan Pak Slamet telah menghilang dari pandangan. Apa yang bisa aku bantu, Bu? Tanya Lintang sambil berbisik. Bu Rati lalu membisikkan sesuatu ke telinga Lintang. Anak laki-laki bertubuh gempal itu mengangguk-angguk tanda mengerti dengan apa yang telah dibisikkan oleh sang guru. Bu, tiba-tiba suara Pak Slamet terdengar disusul dengan kemunculan sosoknya yang menyelinap dari balik semak-semak. Loh, kenapa Bapak belum juga pergi? Saya tidak mungkin meninggalkan Bu Rati sendirian di sini, apalagi dalam situasi seperti ini. Biar Mas Joko saja yang mengantar Mbak Romlah dan Mbak Patmi kembali ke desa. Merepotkan saja. Ya sudah, Bapak berlindung saja di sini biar saya dan Lintang yang mengurus Wulan. Tapi Bu, jangan banyak membantah Pak, waktu kita tidak banyak. Pak Slamet hanya bisa tersenyum masam sambil garu-garu kepala. Belum pernah ia mendengar Bu Rati berkata sekeras itu padanya. Sementara itu pertarungan sengit antara Ki Suryo dan Wulan masih terus berlangsung. Laki-laki tua yang terlihat ringkih itu ternyata lumayan hebat juga, meski sekujur tubuhnya telah dipenuhi oleh luka. Namun gerakannya masih terlihat gesit dan lincah. Jual beli serangan terjadi di antara keduanya. Suara desiran angin berhawa panas semakin bergemuruh, menerjang apa saja yang ada di dasar jurang itu. Beberapa pohon berukuran besar bahkan ada yang mulai tercabut dari akarnya dan terhempas kemudian tersapu ke udara. Terbang entah kemana bebatuan karang yang berada dekat dengan arena pertarungan. Sebagian telah hancur berkeping-keping, api menjalar membakar semak dan rerumputan. Berarti menengadah melihat ke arah bulan purnama yang sedikit lagi tepat berada di tengah-tengah cakrawala. Sekarang saatnya, Tang. Apa kamu sudah siap? Siap, Bu. Baiklah, ayo kita mulai. Pak Slamet, tolong berbalik dan jangan sekali-kali melihat ke arah sini. Berarti duduk bersila di atas tanah. Sejenak guru muda itu mengatur nafasnya, lalu pelan-pelan tangannya melepas satu persatu kancing kemejanya. Diturunkannya bagian bahu kemeja itu hingga sampai ke sisi tangannya, hingga sebagian punggungnya yang berkulit putih mulus bak batu pualam itu terbuka. Pak Slamet menelan ludah. Meski tadi Bu Rati telah memperingatkannya, namun rasa penasaran membuat laki-laki itu sedikit mencuri-curi pandang. Dan apa yang kini dilihatnya sukses membuat kedua lututnya gemetar. Bukan karena melihat kulit putih mulus punggung Bu Rati yang membuat laki-laki itu gemetar, melainkan karena melihat apa yang tercetak di atas permukaan kulit itu. Itu kan? Pak Slamet tercekat, sedikit banyak ia tahu. Raja di punggung Bu Rati itu adalah susunan huruf Jawa yang ditulis secara terbalik, diawali dengan huruf Nga dan diakhiri dengan huruf H. Raja Cakrawali, raja yang menurut legenda pernah dibuat oleh Batara Guru di tubuh Batara Kala untuk menekan aura jahat dan keangkara murkaan yang menguasai putranya tersebut. Dan manusia macam apa sebenarnya Bu Rati itu sampai bisa memiliki raja seperti itu di tubuhnya? Pak Slamet menggumam heran. Belum habis terasa keheranan Pak Slamet, Bu Rati yang tidak menyadari kalau sedang diperhatikan secara diam-diam oleh Pak Slamet kembali melakukan gerakan aneh. Guru muda itu menggigit pergelangan tangannya sendiri. Kulit mulus di pergelangan tangan itu pun terkoyak. Darah mengucur membasahi tanah. Lintang yang sepertinya telah mendapatkan instruksi dari Bu Rati segera menampung kucuran darah itu dengan menggunakan kedua telapak tangannya, lalu mengoleskannya pada raja yang ada di punggung Bu Rati. Sang Hyang Chandra,
bantu aku melepaskan segel terkutuk ini. Terdengar Bu Ratih mendesis tajam. Keanehan pun kembali terjadi seiring dengan suara desisan dari Bu Ratih. Waktu seolah berhenti berputar, angin berhenti bertiup. Alam pun mendadak sunyi. Pak Slamet terperangah saat menyaksikan temaram sinar bulan purnama seolah tersedot masuk ke dalam goresan-goresan raja yang berada di punggung Bu Ratih. Goresan raja yang semula berwarna merah kehitaman itu kini memancarkan sinar kuning keemasan yang berkilauan. Lalu secara perlahan goresan-goresan raja itu pun memudar, untuk kemudian lenyap seolah meresap masuk ke dalam kulit Bu Ratih. Bu Ratih bangkit seiring dengan waktu yang kembali berjalan. Suasana alam kembali normal, desiran angin berhawa panas kembali melanda, dan suara pertarungan antara Wulan dan Ki Suryo pun kembali terdengar. Pelan Bu Ratih lalu melangkah maju. Deru angin kencang berhawa panas yang mampu mengoyak apapun yang diterpanya itu seolah tidak berpengaruh sama sekali terhadap guru muda tersebut. Wulan, hentikan nak. Cukup sampai di sini saja. Jangan biarkan kekuatan jahat itu menguasaimu. Bu Ratih berseru di antara suara angin ribut yang menderu. Cahaya putih berpendar yang berputar di udara itu mulai melambat. Seolah memahami ucapan Bu Ratih, samar tubuh Wulan yang melayang di udara mulai terlihat. Kedua matanya yang memancarkan sinar putih menyilaukan itu menatap tajam ke arah Bu Ratih. Bagus kau mendengarkanku, nak. Kemarilah peluk ibu dan sudahi semua keangkara murkaan yang menguasaimu. Bu Ratih kembali berseru sambil merentangkan kedua tangannya, siap untuk menyambut pelukan dari anak burinya itu. Perlahan tubuh Wulan pun melayang turun. Deru angin ribut berangsur mulai melambat. Hawa panas pun berubah menjadi sejuk. Bu Ratih tersenyum. Sepertinya rencana yang dibuatnya akan berhasil, namun di luar dugaan. Ki Suryo yang melihat Wulan sedikit lengah tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya. Laki-laki tua itu diam-diam kembali melancarkan serangan, membokong Wulan dari belakang. Disertai sebuah teriakan lantang, Ki Suryo mengibaskan kedua tangannya, melontarkan dua bola api yang berkobar ke arah Wulan. Sial! Bu Ratih merutuk kesal. Pengecut! Wulan meraung, tubuhnya kembali melesat ke atas dan dengan cepat menyambar kedua bola api itu dengan kedua tangannya. Kubakar kalian semua! Pelan namun pasti dua bola api milik Ki Suryo yang kini berada di tangan Wulan semakin membesar dan membesar, berkobar menyelimuti seluruh tubuh anak itu yang kembali berputar di udara. Matilah kalian semua! Suara Wulan terdengar menggelegar bersamaan dengan ratusan atau bahkan mungkin ribuan bola api yang terlempar dari kobaran api yang menyelimuti tubuhnya dan membakar apapun yang ditimpanya. Kebakaran hebat tidak terelakkan. Semak belukar, rumputan kering, bahkan batang-batang pohon berukuran besar, semua tidak luput dari amukan bola-bola api yang dilemparkan oleh Wulan, termasuk juga tubuh renta Ki Suryo. Dukun tua dari Ngantian itu akhirnya tewas dengan tubuh hangus di lahap api. Lintang, Pak Slamet lari. Selamatkan diri kalian. Bu Ratih berteriak lantang sambil merentangkan kedua tangannya ke samping. Pelan tubuh guru muda itu juga terangkat naik ke udara, lalu melesat dan menerjang ke arah tubuh Wulan yang masih berkobar diselimuti api. Wulan, dengarkan ibu, nak. Sudahi semua ini, jangan biarkan kekuatan ini menguasai kesadaranmu. Pelan Bu Ratih berbisik sambil memeluk tubuh Wulan tanpa peduli dengan tubuhnya sendiri yang kini juga ikut berkobar. Api dengan cepat menjalar, membakar apa saja yang dilandanya, semak belukar, rerumputan, ranting dan dahan pohon. Bahkan batang-batang pohon berukuran raksasa tidak luput dari amukan Wulan yang terus saja melontarkan kobaran-kobaran api ke segala penjuru. Pak Slamet, cepat bawa Lintang pergi. Tinggalkan tempat ini. Teriak Bu Ratih tanpa sedikit pun menoleh ke arah orang yang ia teriaki. Perhatian guru muda itu sepenuhnya terfokus pada sosok Wulan yang kini melayang dan berputar-putar di udara. Tapi Bu, cepat, jangan membantah.
Bagaimana dengan rencana kita, Bu? Lupakan saja, itu sudah tidak ada gunanya. Bu Ratih merentangkan kedua belah tangannya ke samping, pelan namun pasti. Tubuh guru muda itu terangkat dan melayang ke udara, lalu melesat dan menyambar tubuh Wulan yang berkobar diselimuti api. Wulan, maafkan Ibu, Nak. Tapi Ibu tidak bisa membiarkanmu membunuh lebih banyak orang lagi. Kalau memang masih ada yang harus mati, lebih baik kita berdua saja yang mati. Kita akhiri semua ini sampai di sini saja, Nak. Bu Ratih membisikkan kata-kata itu ke telinga Wulan sambil memeluk erat tubuh mungil yang berkobar berselimut api itu. Pelan namun pasti tubuh sang guru pun ikut berkobar. Edan, apa-apaan ini Bu Ratih? Pak Slamet tiba-tiba menjerit setinggi langit sambil melompat keluar dari balik batu besar tempatnya berlindung, bermaksud untuk mencegah aksi nekat dari Bu Ratih. Namun kobaran api yang terlempar dari tubuh Wulan nyaris saja menyambarnya. Andai saja Lintang tidak segera menarik lengan laki-laki itu. Hati-hati Pak, jangan gegabah. Gegabah dengkulmu itu. Kamu gak lihat apa Bu Ratih ikut terbakar begitu? Aku harus segera menolongnya, Tang. Sentak Pak Slamet sambil mengacak-acak kepalanya. Ada sebagian dari rambutnya yang hangus terbakar akibat sambaran bola api barusan. Andai Lintang tidak sigap menarik lengannya tadi, mungkin kepala laki-laki itu sudah gosong di lahap api. Saya tahu Pak, tapi kita bisa apa? Bapak lihat sendiri ada hujan api seperti itu. Seluruh penjuru hutan juga sudah terbakar hebat. Kita hanya akan mati konyol kalau bertindak nekat, Pak. Mungkin benar kata Bu Ratih, kita memang secepatnya harus pergi dari tempat ini. Bodoh. Pak Slamet gusar laki-laki itu sampai menghentak-hentakan kakinya ke tanah. Kenapa di saat seperti ini aku justru menjadi seorang pecundang? Andai saja ada yang bisa aku lakukan. Andai saja. Lintang, apa yang kau maksud dengan rencana tadi? Tiba-tiba mata Pak Slamet berbinar seolah ia telah mendapatkan sebuah ide cemerlang. Rencana? Lintang menatap heran ke arah Pak Slamet. Rencana apa, Pak? Tadi kau bilang soal rencana kepada Bu Ratih, kan? Oh itu. Tadi Bu Ratih cuma bilang kalau ia sudah berhasil membawa Wulan turun ke tanah, maka saya harus segera memakaikan kalung ini pada Wulan, Pak. Kalung? Kalung apa? Kalung yang saya pakai ini, Pak. Lintang menunjukkan kalung benang lawi berbandul bungkusan kain komal yang melingkar di lehernya. Kalung apa itu? Kamu memakai jimat, ya? Bukan, Pak, ini bukan jimat. Kata emak dulu kalung ini pemberian Pak Modin, diberikan pada saya saat saya masih bayi. Seperti itu ya. Apakah Wulan akan kembali ke keadaan semula kalau sudah dipakaikan kalung itu? Kata Bu Ratih sih begitu, Pak. Kalau begitu aku ada ide, Tang. Ide apa, Pak? Ya, kalungmu itu kita pakaikan saja kepada Wulan sekarang. Bagaimana caranya, Pak? Wulan masih melayang-layang begitu terlalu tinggi, saya tidak mungkin menjangkaunya. Kamu mungkin tidak bisa, Tang, tapi Bapak mungkin bisa. Bagaimana caranya, Pak? Berikan saja kalungmu padaku. Lintang nampak sedikit ragu. Ditatapnya Pak Slamet dan Wulan yang masih melayang di udara itu secara bergantian. Kenapa kau nampak begitu ragu, Tang? Kau tidak percaya padaku? Bukannya tidak percaya, Pak, tapi tadi Bu Ratih bilang kalau saya harus memakaikan kalung ini pada Wulan. Hanya kalau Wulan sudah turun menginjak tanah dan kalung ini milik saya, Pak. Jadi harus saya yang memakaikannya. Harus seperti itu ya. Pesan Bu Ratih tadi begitu, Pak. Kalau aku yang memakaikan kalung itu pada Wulan, rencana ini gak akan berhasil, Tang. Saya juga kurang tahu, Pak. Tadi nggak sempat nanya sama Bu Ratih. Begitu ya. Kalau begitu tidak ada cara lain lagi, Tang. Kita harus pancing si Wulan itu agar mau turun ke tanah. Bagaimana caranya, Pak? Pak Slamet lalu membisikkan sesuatu ke telinga Lintang. Lintang nampak sedikit terperanjat mendengar rencana dari Pak Slamet yang menurutnya sedikit konyol. Bapak yakin? Ya, mungkin hanya itu satu-satunya cara yang bisa kita lakukan, Tang. Bagaimana?
Gimana ya? Jangan terlalu banyak mikir, Tang. Lihat, itu Bu Ratih sudah hampir menjadi daging panggang. Baiklah Pak, mari kita coba. Gitu dong. Kamu tunggu di sini, biar sekarang menjadi giliranku untuk beraksi. Kata Pak Slamet mantap. Laki-laki itu segera beranjak keluar dari tempat persembunyiannya. Sambaran bola api dari sosok Wulan kembali menyambutnya, namun laki-laki itu kini lebih waspada dan berhasil menghindar. Woi, Wulan anak Mas Joko cucu Mbak Kendil Gundal Gandir Rakatoan. Lihat aku di sini. Kau marah toh? Kau mau membakar orang kan? Ayo bakar aku kalau bisa. Biar. Sebentuk bola api menyambut teriakan Pak Slamet meluncur dari sosok Wulan yang masih melayang dan berputar di udara, mengarah tepat ke arah Pak Slamet yang kini sedang berada. Pak Slamet yang telah siap menghadapi serangan dengan sigap melompat untuk menghindar. Luput mengenai Pak Slamet, kobaran api itu pun meluncur deras dan menghantam sebongkah batu besar hingga hancur berkeping-keping, menimbulkan suara dentuman yang begitu dahsyat. Nggak kena. Pak Slamet berseru meledek sambil menari-nari dan berjingkrak-jingkrak seperti anak kecil. Ayo serang lagi, bakar aku kalau bisa. Mendekat ke sini kalau berani. Dua bola api yang berkobar kembali terlempar dari sosok Wulan. Pak Slamet pun kembali melompat dan berjempalitan untuk menghindar. Satu bola api menghajar sebatang pohon besar hingga tumbang, sementara satu lainnya menghantam permukaan tanah, menimbulkan suara berdemum keras dan meninggalkan lubang besar menganga dengan debu dan gumpalan tanah yang berterbangan ke segala arah. Nggak kena, weh. Pak Slamet tergelak sambil berjingkrak-jingkrak dan menjulurkan lidahnya berusaha untuk terus memancing amarah Wulan. Ayo serang lagi, mendekat kemari, jangan beraninya dari kejauhan. Geram kini Wulan menghujani Pak Slamet dengan kobaran-kobaran api yang seolah tiada habisnya. Namun Pak Slamet sepertinya lumayan lincah juga. Sambil terus berjoget kaget dan berjingkrak-jingkrak, laki-laki itu berjempalitan kian kemari untuk menghindari serangan. Nggak kena, woi. Semakin berani kini Pak Slamet malah membungkuk dengan posisi membelakangi Wulan dan menepuk-nepuk pantatnya. Sial bagi Pak Slamet, posisinya yang membelakangi Wulan itu membuatnya sedikit lengah. Wulan yang sangat merasa dilecehkan tiba-tiba melesat cepat menerjang ke arah Pak Slamet sambil membawa serta tubuh Bu Ratih yang masih saja terus memeluknya. Pak Slamet, awas! Lintang berteriak lantang dari balik batu besar tempatnya berlindung, berusaha memperingatkan Pak Slamet dari bahaya besar yang mengancamnya. Sial! Pak Slamet menoleh dan kedua matanya terbelalak seketika begitu melihat gerakan Wulan yang meluncur deras ke arahnya. Refleks laki-laki itu mencoba berkelit, namun sepertinya terlambat. Meski tubuh Wulan yang berkobar itu tidak mengenainya dengan telak, namun tak urung kobaran api itu sempat menyambar dan membakar celananya di bagian pantat. Panas! Lintang, lakukan sekarang, cepat! Pak Slamet berteriak lantang sambil berguling-guling di atas rerumputan, berusaha memadamkan kobaran api yang membakar pantatnya. Lintang yang tanggap dengan tugasnya segera melompat keluar dari tempat persembunyiannya sambil melepaskan kalung benang lawe yang melingkar di lehernya. Ada sedikit rasa ragu yang dirasakan oleh anak laki-laki bertubuh gempal itu, karena ia tidak tahu persis yang mana tubuh Wulan dan yang mana tubuh Bu Ratih. Kedua orang itu kini masih diselimuti kobaran api dalam posisi saling berpelukan. Lintang berdiri mematung, kedua tangannya menggenggam erat kalung benang lawe miliknya, sementara kedua matanya menatap nanar ke arah sosok dalam kobaran api yang kini sepertinya siap untuk kembali menerjang ke arah Pak Slamet. Wulan, kau masih ingat denganku kan? Akhirnya Lintang berseru sambil melangkah mendekat ke arah sosok dalam kobaran api itu. Aku Lintang, Lan, sahabatmu. Kita berteman selama ini, apa yang kau rasakan, aku juga ikut merasakannya. Jika kau merasakan menderita saat ini, bagilah penderitaan itu denganku. Jangan kau simpan deritamu seorang diri, Lan.
Jika kau merasakan panasnya dendam dengan kobaran api yang membungkus tubuhmu itu, maka aku sebagai sahabatmu juga berhak untuk ikut merasakannya. Mendekatlah kemari, peluk aku Lan, agar aku juga bisa ikut merasakan apa yang sekarang sedang kau rasakan. Kata-kata Lintang itu sepertinya sedikit berpengaruh terhadap Wulan. Terbukti sosok dalam kobaran api itu kini terdiam dan urung untuk kembali menyerang Pak Slamet. Lintang merasa sosok itu kini sedang menatapnya, meski ia sama sekali tidak bisa melihat wajah dari sosok itu. Terdengar suara geraman lirih, lalu sosok itu melengos dan melayang menjauh dari Lintang. Sosok itu kembali mengeram saat niatnya untuk menjauh dari Lintang sepertinya tertahan. Samar dari dalam kobaran api itu muncul cahaya kuning keemasan. Cahaya yang semakin lama semakin jelas membesar dan berkilauan di antara kobaran api yang meliuk-liuk. Lakukan sekarang, Tang. Ibu hanya bisa menahannya sebentar saja. Samar juga terdengar suara rintihan dari Bu Ratih dari balik kobaran api itu. Lintang tersadar, kini ia tahu pasti yang mana sosok Bu Ratih dan yang mana sosok Wulan. Dengan langkah pasti anak laki-laki itu kembali mendekat ke arah kedua sosok yang masih saling berpelukan dalam kobaran api itu. Lalu mengalungkan kalung benang lawe berbandul bungkusan kain kumal yang dibawanya ke leher sosok yang berkobar yang tidak memancarkan cahaya kuning keemasan. Terdengar suara rintihan lirih diiringi dengan suara bergemertak seperti suara bara api yang tersiram air. Kobaran api yang menyelimuti kedua sosok itu pun perlahan mulai meredup lalu padam, menyisakan dua sosok tubuh perempuan yang saling berpelukan yang pelan-pelan terhuyung lalu roboh ke permukaan tanah dengan kondisi yang sangat-sangat mengenaskan. Wulan, Bu Ratih! Hampir serempak Lintang dan Pak Slamet berseru dan menghambur ke arah kedua sosok itu. Astagfirullah! Gegas Pak Slamet melepas baju dan celana jeansnya, lalu buru-buru memakaikannya ke tubuh Bu Ratih yang kini nyaris telanjang bulat akibat pakaiannya yang hangus dilahap api. Praktis kini dan Pak Slamet yang nyaris telanjang bulat karena hanya tersisa celana kolor yang bolong di bagian pantatnya akibat terbakar tadi yang melekat di tubuhnya. Namun sepertinya Pak Slamet tidak begitu peduli, baginya keselamatan Bu Ratih adalah segala-galanya. Tanpa menghiraukan kepanikan Lintang, Pak Slamet segera memeriksa kedua tubuh perempuan itu. Bagaimana, Pak? Lintang cemas melihat Wulan dan Bu Ratih yang tergeletak diam tidak bergerak-gerak. Tenang, Tang, sepertinya mereka hanya pingsan, jawab Pak Slamet sambil terus memeriksa keadaan kedua perempuan itu. Tidak ada luka serius di tubuh Bu Ratih, hanya ada luka-luka kecil. Demikian juga dengan Wulan. Kondisi anak itu justru jauh lebih baik daripada Bu Ratih. Tidak ada luka sama sekali meski itu hanya luka lecet. Bahkan pakaian yang dikenakannya pun masih utuh tanpa ada sedikit pun yang koyak atau hangus akibat kobaran api. Pak Slamet yakin? Ya, sepertinya kita berhasil, Tang. Semua sudah selesai. Tinggal menyadarkan mereka berdua lalu membawanya pulang. Syukurlah kalau begitu. Boleh ku lepas kalung ini sekarang, Pak? Kenapa memangnya? Kata emak saya tidak boleh terlalu lama melepas kalung ini dari leher saya, Pak. Seperti itu ya. Kalau begitu sepertinya tidak apa-apa, Tang. Coba saja kamu lepas, tapi pelan-pelan saja. Kalau sekiranya ada gelagat yang membahayakan, lebih baik jangan dulu, ujar Pak Slamet lagi sambil sibuk merogoh satu persatu kantong celananya yang kini telah terpakai di tubuh Bu Ratih. Bapak ngapain? Tanya Lintang heran sambil melepas kalung benang lawe miliknya dari leher Wulan. Nyari balsem, Tang. Sepertinya kemarin aku menyimpan balsem di... Nah, ini ketemu. Pak Slamet berseru senang sambil mengeluarkan sebotol kecil balsem dari saku celananya. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa menyadarkan mereka, Tang. Dasar orang tua. Lintang tertawa geli dalam hati. Ada untungnya juga kemana-mana orang tua itu selalu membawa balsam. Pak Slamet pun segera mengoleskan balsam itu ke kedua lubang hidung Bu Ratih dan Wulan. Tak lama kedua tubuh itu pun mulai menggeliat sadar dan
Bu Ratih sontak menjerit sambil menutupi kedua matanya dengan telapak tangan begitu menyadari Pak Slamet yang nyaris telanjang bulat itu tengah berjongkok di hadapannya. Tenang Bu, tidak apa, saya hanya... Pak Slamet, apa yang Bapak lakukan? Kenapa? Tidak apa-apa Bu, maaf, saya terpaksa pakaian saya untuk sementara saya pinjamkan dulu buat Bu Ratih, soalnya tadi... Bu Ratih tertegun lalu memperhatikan tubuhnya yang kini memang telah terbungkus oleh pakaian milik Pak Slamet. Guru muda itu lalu mengalihkan tatapannya ke arah sang kepala sekolah. Tatapannya begitu tajam dan menusuk hingga mampu membuat Pak Slamet jadi gelagapan karenanya. Jadi? Iya, pakaian ibu habis terbakar, jadi terpaksa saya... Siapa yang memakaikan pakaian ini di tubuhku? Itu tadi Lintang. Iya, Lintang tadi yang memakaikannya Bu. Iya kan Tang? Pak Slamet menjawab tergagap sambil melirik dan mengendip beberapa kali ke arah Lintang. Beneran Tang? Anu Bu, iya. Tadi saya yang memakaikannya. Maaf kalau saya lancang Bu, soalnya tadi... Bu Ratih mendengus keras. Entah karena kesal atau malu, yang jelas ini wajah guru muda itu tampak berwarna merah. Sementara Wulan yang juga telah tersadar nampak masih terbengong kebingungan sambil memandang ke sekeliling. Lintang, Pak Slamet, Bu Ratih, kita di mana ini dan kenapa semua terbakar seperti ini? Dengan polosnya anak itu bertanya. Enggak apa-apa Wulan, kita tadi sedang jalan-jalan lalu tersesat di hutan ini. Tadi Bapak coba bikin api unggun karena hari sudah malam. Gak taunya apinya malah merebet kemana-mana seperti ini. Ayo, sekarang lebih baik kita segera pergi dari sini sebelum apinya semakin membesar. Oh, Wulan mengangguk lalu menatap ke arah Lintang yang nampak kebingungan. Kamu kenapa Tang? Iya, kamu kenapa Tang? Pak Slamet ikut bertanya heran saat melihat Lintang yang nampak kebingungan sambil memegangi bandul kalung benang lawe yang dikenakannya. Wajah anak itu nampak begitu tegang seperti orang ketakutan. Entahlah Pak, firasat saya tidak enak. Sepertinya... Kau milikku sekarang. Belum selesai Lintang bicara, tiba-tiba terdengar suara tawa mengikik, disusul dengan kelebatan bayangan hitam yang melesat dari atas pepohonan, menyambar tubuh Wulan dan membawanya terbang ke atas dengan cepat. Wulan! Kau milikku sekarang. Sosok bayangan hitam melesat dari balik kegelapan, menyambar tubuh kecil milik Wulan dan membawanya terbang menjauh dari tempat itu. Semua hampir serempak memanggil nama Wulan. Bu Ratih, Lintang dan Pak Slamet berteriak sambil mengejar sosok itu. Namun gerakan si sosok hitam itu sangatlah cepat yang membawa Wulan terbang semakin tinggi untuk kemudian lenyap dari pandangan ketiga orang itu. Sial, kenapa bisa jadi begini sih? Bu Ratih, lihat! Lintang berseru menukas ucapan dari Bu Ratih. Guru muda itu pun segera mendongak mengikuti arah telunjuk Lintang. Apa itu? Pak Slamet menggumam heran saat melihat pemandangan ganjil di atas cakrawala. Setitik cahaya terang nampak berputar-putar tak tentu arah. Awalnya hanya terlihat samar, lalu semakin lama terlihat semakin jelas dan membesar hingga akhirnya titik cahaya itu pun terpecah menjadi dua bagian. Satu bagian melesat ke arah kiri, membentuk gumpalan cahaya kemerahan yang terus membesar dan membesar. Sementara satu bagian lainnya melesat ke arah kanan dan berubah wujud menjadi kobaran api berbentuk sosok manusia. Sial, jangan lagi, Wulan! Kau salah, nenek peotku yang justru akan menjadi mainanku sekarang. Suara tawa anak perempuan menggema di angkasa disusul dengan melesatnya kobaran api berbentuk tubuh manusia itu, menerjang gumpalan cahaya kemerahan yang juga melesat menyambut serangan si sosok kobaran api. Dentuman keras terdengar saat kedua sosok itu berbenturan di udara. Percikan-percikan bunga api dan kilatan-kilatan cahaya kemerahan berhamburan memenuhi angkasa malam yang temaram. Suara jeritan dan tawa melengking terdengar menggema ke seluruh penjuru cakrawala. Sial, sia-sia usaha kita meredam kekuatan Wulan tadi. Dia semakin tidak terkendali sekarang.
Apa yang sebenarnya terjadi? Makhluk apa yang tiba-tiba menyerang Wulan tadi? Gumam Lintang sambil matanya tidak lepas menatap ke atas, tempat di mana kedua sosok itu masih terus saling sambar di udara. Yang jelas bukan manusia, Tang. Pak Selamat ikut menggumam juga sambil menatap ke udara. Dari mana Bapak tahu? Sebenarnya, Pak Selamat lalu menceritakan soal sosok aneh dan menyeramkan yang ia lihat nangkring di atas pohon saat mereka melakukan pengintaian beberapa saat lalu. Pak Selamat serius? Bu Rati yang sepertinya tertarik dengan ucapan sosok laki-laki itu menoleh ke arah Pak Selamat. Serius, Bu. Sosoknya benar-benar menyeramkan, mirip nenek-nenek. Tapi itunya gede banget, sampai gelambir hampir menyentuh kakinya. Saya sempat mau ngasih tahu Bu Rati tadi, tapi malah salah ngasih kode ke Mbak Padmi. Sial, jika benar begitu berarti dari awal kita sudah dipecundangi. Maksud Bu Rati? Bu Rati tahu soal makhluk itu? Iya. Makhluk apa itu? Baboging. Baboging? Ya, Wewe Gombel yang dulu menjadi penguasa di Tegal Salahan, sebelum akhirnya diusir oleh kakeknya Wulan karena berusaha menculik Wulan saat lahir dulu. Sedikit banyak saya tahu soal makhluk itu dari Wadul Modin, dan saya yakin dialah biang keladi yang sebenarnya dari masalah ini. Ki Suryo dan antek-anteknya tadi, mereka hanya diperalat oleh makhluk itu. Sayangnya mereka gagal hingga mau tidak mau makhluk itu terpaksa turun tangan sendiri. Seperti itu ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan sekarang, Bu? Sayangnya tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, Pak. Dengan Wulan seorang saja kita sudah kewalahan, apalagi sekarang ditambah dengan makhluk itu. Mereka sama-sama kuat dan memiliki dendam kesumat antara satu dengan yang lain. Ikut campur saat mereka tengah bertarung seperti itu, kita hanya akan mati konyol. Lalu bagaimana dengan Wulan, Bu? Kita tunggu saja, Tang. Mudah-mudahan hal buruk tidak sampai terjadi terhadap Wulan. Hal buruk? Hampir serempak Lintang dan Pak Selamat menoleh ke arah Bu Rati. Iya, ibarat sebuah balon yang terus-menerus diisi dengan udara bertekanan tinggi. Menurut kalian apa yang akan terjadi? Balon itu akan meletus. Ya, kurang lebih seperti itu yang akan terjadi kalau pertarungan ini sampai berlarut-larut. Tapi mudah-mudahan. Bu Rati, Pak Selamat, awas! Lintang tiba-tiba berteriak lantang saat melihat sosok kobaran api berbentuk manusia itu menyambar sosok cahaya kemerahan, lalu membawanya melesat ke bawah tepat ke arah mereka bertiga. Gawat, cepat menghindar! Panik Bu Rati berseru memperingatkan sambil melompat menghindar. Pak Selamat dan Lintang pun sontak melakukan gerakan yang sama. Ledakan keras terdengar saat kedua sosok itu menghantam sebuah pohon besar yang berada tak jauh dari tempat ketiga orang itu berdiri. Batang pohon seukuran drum minyak tanah itu pun hancur berkeping-keping menjadi serpihan-serpihan kecil yang berkobar di lahap api. Sementara dua sosok yang menghantamnya terpental ke dua arah yang berbeda. Sosok cahaya kemerahan terpental ke arah kanan, terpental-pental di atas permukaan tanah sebelum akhirnya menghantam sebuah batu besar yang teronggok beberapa tombak jauhnya dari tempat mereka semula mendarat. Sementara sosok kobaran api berbentuk manusia terlempar ke kiri dengan posisi masih melayang beberapa jengkal di atas permukaan tanah. Kurang ajar. Sosok cahaya kemerahan itu kini memudar berubah menjadi wujud sosok nenek tua menyeramkan yang terkapar di atas tanah. Sedikit susah payah sosok itu berusaha untuk bangkit berdiri. Sementara sosok kobaran api berbentuk manusia itu juga kian meredup, menampakkan wujud Wulan yang berdiri terhuyung beberapa langkah ke belakang. Lintang tercekat saat melihat darah kental kehitaman mengalir dari sudut bibir dan kedua lubang hidungnya. Kenapa, Nek? Masih sanggup meneruskan permainan ini? Atau mau menyerah sampai di sini saja? Wulan menyeringai lebar sambil melangkah tertatih mendekati sosok nenek tua yang tengah berusaha bangkit dengan susah payah itu. Bocah tengik bau kencur, akan kuhabisi kau malam ini juga.
Sosok nenek tua itu mengeram marah seolah tidak mau membuang kesempatan. Begitu berhasil bangkit, ia segera melesat maju. Jari jemari tangannya yang berkuku runcing tajam mengembang, membentuk cakar yang mengarah lurus ke arah Wulan yang masih terus melangkah maju. Seolah tidak mengindahkan serangannya mematikan itu. Alhasil, kuku runcing tajam milik si nenek mendarat tepat di dada Wulan, menusuk hingga tembus sampai ke punggung si gadis cilik itu. Darah segar seketika mengucur dari ujung kuku tersebut. Wulan! Lintang yang melihat kejadian itu menjerit lantang. Bocah laki-laki itu bermaksud untuk menghambur ke area pertarungan. Namun dengan sigap Burati segera menahannya. Diam, jangan mendekat ke sana, berbahaya, Tang. Burati menahan lengan Lintang. Tapi Bu... Lintang terisak, tidak sanggup lagi menahan air matanya. Coba lihat ke sana. Burati menunjuk ke arah Wulan yang masih berdiri diam dengan kuku-kuku milik si nenek yang masih menancap di tubuhnya. Kepala anak itu menunduk dalam, hingga rambutnya yang lurus panjang tergerai itu menutupi sebagian wajahnya. Untuk sesaat suasana terasa hening sampai akhirnya Wulan tertawa sambil mengangkat wajahnya. Kau pikir bisa semudah itu untuk menghabisiku, nenek peot? Sekarang giliranku. Pelan sebelah tangan Wulan terangkat, menggenggam pergelangan tangan si nenek yang masih menancapkan kuku-kuku tajam di tubuhnya. Apa yang kau lakukan, bocah tengik? Si nenek mengeram saat Wulan mencengkeram pergelangan tangannya dengan cengkeraman yang begitu kuat. Perlahan pula Wulan menarik pergelangan tangan itu hingga kuku-kuku tajam yang menghujam di tubuhnya terlepas. Bekas luka dari tusukan itu pun perlahan kemudian mengatup untuk kemudian lenyap tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Apa yang ingin aku lakukan? Tentu saja melanjutkan permainan ini, Nek. Bersiaplah untuk mati. Kau... Si nenek kembali mengeram keras saat Wulan tiba-tiba mengibaskan tangannya. Tubuh nenek tua itu pun terlempar hingga beberapa depa, menghantam sebongkah batu besar hingga batu itu hancur berkeping-keping. Malam ini kita tuntaskan dendam kita, Nek. Tak mau memberi kesempatan, Wulan lalu melesat dan menerjang si nenek yang baru saja hendak bangkit berdiri, membuat si nenek kembali terpental dan jatuh berguling di atas permukaan tanah. Si nenek itu mengeram keras. Dendammu terhadap kakek moyangku. Si nenek kembali jatuh terpental. Dan dendamku padamu karena telah memakan hari-hariku saat aku lahir dulu. Tendangan Wulan mendarat telak di dada sang nenek. Si nenek melegu dengan kedua mata mendelik sambil mendekap badannya. Kita selesaikan semuanya malam ini, Nek. Kembali kaki Wulan terayun menyapu tubuh si nenek. Tubuh rentas si nenek pun terlempar dan menghantam sebatang pohon besar. Aku akan mengadu jiwa denganmu. Lagi dan lagi Wulan menerjang. Kali ini kepala tangannya mendarat tepat di dada si nenek. Darah kental kehitaman muncrat dari mulut si nenek. Suara berderak dari tulang belulang yang berpatahan terdengar saat Wulan menghujami tubuh si nenek dengan pukulan dan tendangannya bertubi-tubi. Nyaris tidak ada perlawanan yang berarti dari si nenek yang semakin terdesak mundur. Meski sesekali sempat membalas, namun serangan dari si nenek yang seolah tidak berpengaruh terhadap Wulan. Luka-luka yang timbul di tubuh Wulan akibat sabetan kuku-kuku runcing tajam milik si nenek dengan cepat akan kembali mengatup untuk kemudian lenyap tiada bekas. Sementara Wulan dengan brutalnya terus melancarkan serangan-serangannya yang tiada henti. Ia memukul, menendang, mencakar, membanting, melempar, menginjak-injak, dan mencabik-cabik tubuh si nenek tanpa ampun lagi. Sambil mulutnya tiada henti meneriakkan sumpah serapah dan caci maki. Anak itu sepertinya benar-benar telah dikuasai oleh kekuatan terpendam yang bersemayam di dalam tubuhnya. Hingga tubuhnya yang kecil mungil itu mampu mengombang-ambingkan tubuh si nenek yang ukurannya jauh lebih besar dengan sangat mudahnya. Lintang, Burati, dan Pak Slamet bertiga mereka hanya mampu menundukkan kepala. Mereka tidak sanggup menyelesaikan kebrutalan Wulan di malam itu.
Sosok si nenek sudah tidak berbentuk lagi kini, tercabik-cabik dan terpotong-potong menjadi serpihan-serpihan daging cincang yang kemudian hangus menjadi abu saat Wulan membakarnya dengan kobaran api yang menyembur dari mulutnya. Benarkah itu Wulan, Bu? Liri Lintang merintih sambil menyembunyikan wajahnya dalam pelukan Bu Rati. Entahlah, Tang. Mudah-mudahan dia tetaplah Wulan yang selama ini kita kenal, sahabatmu dan juga murid ibu. Bu Rati mengusap kepala Lintang, sementara kedua matanya tidak lepas menatap ke arah Wulan yang kini melangkah terhuyung ke arah mereka. Kedua mata anak itu membalas tatapan Bu Rati, sementara sebelah tangannya terangkat menunjuk ke arah Bu Rati, Pak Slamet dan juga Lintang secara bergantian. Sekarang giliran kalian. Suara serak anak itu terdengar mengerikan, ditambah dengan penampilannya yang kini benar-benar sangat berantakan, menambah kesan seram pada diri anak itu, dan itu membuat Bu Rati maupun Lintang serta Pak Slamet sadar bahwa semua ini belumlah sepenuhnya berakhir. Kalian yang telah berani mengusikku, kalian yang telah berani mencoba mengekangku, kalian juga akan... Tubuh anak perempuan berusia 11 tahun itu tiba-tiba roboh tersungkur, jatuh menelungkup dan tidak bergerak-gerak lagi. Wulan! Lintang menjerit histeris, melepaskan diri dari pelukan Bu Rati lalu menghambur dan merengkuh tubuh sang sahabat yang telah tergeletak tak berdaya itu. Pak, ayo kita bantu mereka, ajak Bu Rati pada Pak Slamet sambil melangkah mendekat ke arah Wulan dan Lintang. Pak. Bu Rati menghentikan langkahnya saat sadar tidak mendapatkan jawaban dari Pak Slamet. Sebentar, Bu. Pak Slamet menjawab tergagap. Laki-laki itu kini membungkuk di bawah sebuah pohon sambil memegangi perutnya. Seluruh isi perutnya ia tumpahkan di bawah pohon itu. Astaga, Pak Slamet kenapa? Nganu, Bu. Mual saya. Tidak sanggup melihat yang tadi. Ih, dasar payah. Alih-alih menolong Pak Slamet, Bu Rati justru menggerutu dalam hati sambil kembali melangkah mendekat ke arah Lintang yang masih berteriak-teriak histeris sambil memeluk dan mengguncang-guncangkan tubuh Wulan. Wulan, bangunlah, Ninaku Lintang sahabatmu. Buka matamu, Lan, jangan diam saja. Lintang menangis meraung-raung sambil terus mengguncang-guncangkan tubuh Wulan. Tidak ada percakapan sama sekali dari anak perempuan itu. Dari sudut bibir, lubang hidung dan juga telinganya nampak darah kental kehitaman mengalir. Wulan, bangun. Jangan seperti ini. Jangan pergi, Lan. Jangan tinggalkan aku. Jangan. Kau jangan tega, Lan. Kau kejam. Kau... Tang, sudah nak, jangan menangis seperti itu. Kau anak laki-laki, pantang bagi anak laki-laki untuk menangis. Bu Rati berujar lembut sambil menepuk pelan bahu Lintang. Suara guru muda itu terdengar sedikit serak, pertanda bahwa ia juga sudah tidak sanggup lagi untuk menahan kesedihannya. Tapi Wulan, Bu, Wulan kenapa jadi seperti ini? Tidak bisakah Bu Rati untuk menolongnya? Tentu ibu akan membantunya, nak. Semampu yang ibu bisa. Sini biar ibu coba. Bu Rati ikut berjongkok lalu menyentuh lembut pergelangan tangan Wulan. Ada senyum tipis yang mengembang dari bibir guru muda itu saat masih bisa merasakan adanya denyut nadi di pergelangan tangan Wulan. Denyut yang meski sudah sangat lemah tapi mampu memberinya sedikit harapan. Guru muda itu lalu duduk bersila dan menempelkan kedua telapak tangannya di punggung Wulan. Mudah-mudahan ini bisa sedikit membantumu, nak. Guru muda itu berbisik sambil memejamkan kedua kelopak matanya. Ia memusatkan segenap konsentrasinya mencoba menyalurkan energi yang dimilikinya ke tubuh Wulan. Pelan namun pasti ia mulai merasakan hawa hangat yang menjalar di kedua telapak tangannya yang merasuk ke dalam tubuh Wulan yang masih terkulai dalam pelukan Lintang. Hembusan napas sang guru muda yang semula begitu tenang kini mulai terdengar sedikit memburu.
pertanda bahwa ia sangat memaksakan diri untuk menguras sisa-sisa energi yang ia miliki dan menyalurkannya ke tubuh Wulan. Keringat dingin mengalir deras di dahi dan pelipisnya. Tenaganya sudah benar-benar terkuras habis saat berusaha meredam amukan Wulan tadi. Dan di saat tubuh Wulannya berada dalam pelukan, Lintang itu mulai menggeliat. Di saat itu pula tubuh Bu Ratih tumbang. Wulan. Lintang nampak sedikit kebingungan antara menolong Bu Ratih atau Wulan yang kini mulai tersadar dalam pelukannya. Beruntung Pak Selamat segera datang dan berusaha untuk membantu Bu Ratih. Jadi kini Lintang bisa fokus untuk membantu Wulan. Wulan, syukurlah kau sudah. Wulan tiba-tiba mendorong tubuh Lintang yang sedang memeluknya, lalu menampar pipi anak itu dengan sangat kerasnya. Kurang ajar apa yang kau lakukan, Tang. Beraninya kau memelukku. Sentak gadis itu dengan kasar. Ia berusaha bangkit, namun tubuhnya yang masih sangat lemah itu terhuyung dan nyaris kembali tersungkur. Andai saja Lintang tidak menahannya. Jangan berdiri dulu, Lan. Kau masih lemah. Lintang membantu Wulan untuk duduk menyandar pada batang pohon sebelum mengelus pipinya yang merah akibat tamparan dari Wulan barusan.